Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya berkesempatan bisa ngobrol bareng salah satu guru penggerak angkatan 8, Ibu Rosmalia Epa MPD. Gimana Ibu kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Pak Guru. Baik banget ya. Terlihat sih dari raut wajah Ibu sangat iya. berseri-seri gitu ya. Guru kan harus bahagia. Oh iya, harus bahagia Bu ya. Iya. Oke Bu, gak usah basa-basi lagi deh Iya. ya. Karena ini juga udah panas banget ya. Oke. Nyemprot ini sinar Iya. matahari. Untung saya membelakangi. Iya, oke Bu. Aku ingin nanya nih, selama menjadi guru nih, tentunya kan pasti pembelajaran Ibu tuh pernah diobservasi dan disupervisi oleh Bapak Kepala Sekolah. Nah, perasaan Ibu ketika diobservasi tuh gimana? Perasaan saya ketika dulu gitu ya, seiring berjalannya waktu ketika diobservasi awalnya itu khawatir gitu. Waduh, diobservasi dilihat kepala sekolah gitu ya. Tapi setelah supervisi pertama, kedua, saya mencoba memperbaiki kinerja karena awalnya memang perasaannya was-was, cemas gitu ya. Aduh takut gimana ya. Apalagi kalau ada desas-desus ketika kalau misalkan gue itu kepala sekolah Ya. baru gitu ya. Wah si bapak ini gini, si ibu gini gitu ya. Nah itu kan jadi hal yang sangat mengkhawatirkan sekali gitu ya. Di awal-awal tuh cemas gitu ya, Bu ya? Cemas gitu. Tapi lambat laun sini kesini perasaan yang dihadapi ketika kita sering meningkatkan kompetensi bagaimana itu pun perasaannya senang karena aja. banyak persiapan gitu. Jadi apa-apa harus disiapkan gitu ya. Oh Jadi iya. sekarang mah udah biasa aja gitu ya. Iya. Ketika diobservasi itu. Iya, betul. Berarti ada pas momen pertama ada cemas, tapi karena udah biasa jadi udah berjalan aja. Iya, iya betul. Oke Bu, sekarang bisa gak Bu ceritakan tentang pengalaman Ibu saat observasi dan pasca kegiatan observasi? Ketika diobservasi oleh kepala sekolah ataupun Wakasek dulu itu saya terutama ya ketika memulai diobservasi ini ketika supervisi menyiapkan rencana pembelajaran, menyiapkan sarana prasarana dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya sudah dipersiapkan itu di awal tahun ajaran baru itu kalau rencana pembelajaran sudah siap. Namun ketika memulai supervisi pasti kan pertemuan keberapa nih diambil salah satu pertemuannya. Kemudian kita lihat lagi misalkan nanti mau ngambil kelas 11 misalkan F1 misalkan ya. Ya udah karakter anaknya begini. Makanya saya harus memodifikasi pembelajarannya seperti apa di kelas itu untuk anak ini. Karena kan tiap kelas itu berbeda-beda Ya, karakter betul. siswanya. Gitu. Setelah diobservasi, pasca observasinya tentu saya ngobrol berdua atau bertiga dengan supervisornya, dengan kepala sekolah dan wakaseknya. Saya mendengarkan gitu apa yang menjadi kekurangan saya, apa yang menjadi kelebihannya, dan masukan-masukan yang harus saya perbaiki begitu. Biasa. Nah, pertanyaan selanjutnya Bu. Nah, menurut Ibu nih, bagaimana proses supervisi akademik yang ideal yang dapat membantu Ibu dalam berkembang sebagai seorang pendidik? Ya, kalau seorang pendidik itu kan harus memiliki 4 kompetensi ya di sini. Yang pertama, ketika disupervisi itu akan dilihat kompetensi pedagogiknya, kedua kompetensi kepribadian, ketiga kompetensi sosialnya, dan yang keempat itu profesionalnya. Jadi bagaimana di dalam kelas itu ketika saya harus menyajikan pembelajaran dengan metode, kemudian persiapannya seperti apa, manajemen kelas, mengelola kelas itu masuk ke kompetensi pedagogiknya yang dilihat ya. Kemudian di kompetensi yang kedua kepribadian. Ketika saya bersosialisasi antara dengan siswa, guru dengan siswa, bagaimana siswa dengan siswa kita membimbing itu bagaimana. Kemudian kompetensi yang ketiga di sini kompetensi sosial. Jadi kita bagaimana berkomunikasi dengan siswa gitu ya, membimbing siswa di kelas ini, menuntun siswa menuju kodratnya gitu. Kemudian yang terakhir kompetensi profesional, di mana itu adalah materi inti. Saya kan guru geografi nih, jadi saya menguasai nggak materi geografi itu, bagaimana menyampaikan kepada siswa agar relevan dengan lingkungan mereka tinggal gitu. Jadi harus mengaitkan dengan kehidupan di mana dia tinggal. Udah Bu? Iya. Gitu aja? Iya. Pertanyaan selanjutnya nih. Nah,
menurut pandangan ibu ya, jika saat ini ibu menjadi seorang kepala sekolah yang perlu melakukan supervisi, di mana posisi ibu sehubungan dengan gambaran ideal di atas dari skala 1 sampai 10? Skala 1 sampai 10. Jadi kalau saya jadi kepala, terus saya tuh menilai diri sendiri gitu ya. Ada di jangan terlalu ideal lah. Ya harus optimis ya. Masa 7 KKM banget Bu. Oh ya 8 aja. Oh, 8. Ada di skala 8 gitu ya. Ibu tuh terlalu merendah untuk meroket. Padahal Oh, ibu enggak. tuh tahu pasti pengen 9, 10 gitu. Belum bisa ideal karena setiap hari harus ada refleksi gitu ya, evaluasi. Nggak mungkin ada pembelajaran yang seideal mungkin, pasti ada apa ya? Ada kekurangannya. Iya, force major apa gitu ya di kelas itu, seperti apa? Tiba-tiba anak teh kita udah nyiapin motivasinya kok beda gitu ya. Kita harus benar-benar guru itu multitasking gitu ya. Jadi ibu memposisikan nilai dari 1 sampai 10 itu ibu 8 ya. Iya. Biasa. Nah, aspek apa sih yang ibu butuhkan untuk mencapai situasi yang ideal itu? Situasi yang ideal ini yang pertama yaitu ketika saya jadi kepala nanti ya. Di sini yang pertama yaitu aspek tujuan di mana nanti ketika saya melakukan supervisi kepada rekan-rekan itu bagaimana tujuannya untuk membangun nantinya saya ini agar si guru itu bisa mengungkapkan nantinya bagaimana ibu gitu perasaan ibu ketika tadi mengajar, apakah tujuan pembelajarannya sudah tercapai. Nah, saya akan menanyakan dulu, jadi tidak akan saya menanyakan ibu ini kekurangan ibu adalah ini. Saya nggak akan, tapi bagaimana menanyakan tujuannya tercapai, bagaimana perasaan, kemudian apa sih kelemahannya, apa sih kelebihannya yang tadi ibu, kemudian kedepannya apa sih yang akan Lebih ke ditingkatkan. komunikasi. Iya, tujuannya ke komunikasi. Ada satu lagi tujuannya. Yang kedua yaitu hubungan, ya. Dari aspek hubungan saya ingin meningkatkan di sini antara kepala sekolah dengan guru itu menjadi rekan, di mana nantinya guru itu bisa mengembangkan dirinya gitu ya, membantu kita nanti seperti di sini memfasilitasi peningkatan atas performa kerjanya, pengalaman hidup, pembelajaran diri. Mungkin saya juga bisa belajar dari guru tersebut gitu ya, karena kita jauh dari sempurna. Luar biasa, jawaban ibu sangat detail sekali dan terkonsep. Terima kasih. Nah, apa sih harapan yang ibu lihat pada diri ibu sebagai seorang pendidik setelah mempelajari modul? Harapan saya dengan mempelajari modul supervisi akademik coaching ini, saya bisa lebih memahami gitu ya di sini bagaimana nanti mensupervisi rekan-rekan sejawat, apa yang harus diubah mindset, di mana mindset yang lama itu yang baru, bahwa sebenarnya bukan menjas gitu ya terhadap guru itu bahwa ini adalah salah, tapi bagaimana kita nanti berkolaborasi dengan rekan guru yang lain untuk mempelajari, memperbaiki pembelajaran di kelas yang lebih berpihak kepada murid. Dimana kalau kata Ki Hajar Dewantara itu menuntun murid sesuai dengan kodratnya ya. Jadi guru di sini harus siap gitu ya. Itu. Nah, pertanyaan terakhir Bu, apa saja sih kegiatan, materi ataupun manfaat yang ibu harapkan dalam modul supervisi? Di modul ini saya berharap banyak sekali gitu ya di sini dapat, dari mulai saya sebagai coaching atau coach nantinya, kemudian juga di sini saya dapat menjadi rekan tadi yang sudah dikatakan ya, menjadi rekan bagi guru-guru untuk meningkatkan pembelajaran di sekolah. Itu mungkin yang saya sampaikan. Terima kasih Ibu Epa atas jawaban-jawaban yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan harapan dan tujuan itu dapat terrealisasikan ya. Amin. Terima kasih teman-teman. Mungkin cukup sekian yang dapat kita obrolkan pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.